kita akan membahas tentang komunitas belajar. Apa sih komunitas belajar itu? Jadi, komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Apa tujuan dari komunitas belajar dalam sekolah? Komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Mengapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting? Karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadi kolaborasi antar pendidik. Para guru belajar bersama bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik atau indikator penilaian, bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif. Dan dengan adanya komunitas belajar dalam sekolah, ketimpangan kompetensi antar pendidik dapat diminimalisir, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama siapapun pendidiknya. Proses belajar dalam komunitas yang terjadi secara berkelanjutan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar para peserta didik. Acuan dalam mengelola komunitas belajar merujuk pada 3 ide besar untuk komunitas belajar, yaitu fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Ketika belajar bersama di dalam komunitas, pendidik diharapkan berfokus pada pembelajaran peserta didik, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Pendidik perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja sama dan memikul tanggung jawab kolektif demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Kualitas belajar peserta didik yang optimal sulit tercapai jika pendidik bekerja secara individual. Kolaborasi yang dilakukan pendidik di satuan pendidikan diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan berdiskusi dan berbagi praktik baik pengajaran, namun juga berlanjut sampai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Oleh karenanya, sikap saling membantu, memiliki pemikiran terbuka, dan senang memecahkan masalah bersama perlu untuk dijadikan kebiasaan sehari-hari. Perkembangan belajar peserta didik tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing pendidik, namun menjadi tanggung jawab bersama yang perlu diupayakan secara berkelanjutan. Output serta acuan terbangunnya komunitas belajar di satuan pendidikan bisa dikatakan efektif bukan pada seberapa baiknya rencana yang telah disusun, namun berupa tercapainya kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu dia tadi pembahasan kita kali ini tentang komunitas belajar dalam sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan, dan tunggu pembahasan-pembahasan menarik di video selanjutnya.